kami dari kelompok 3 perundangan sosial yang beranggotakan Taufik Faturrahman, Yoga Eko Prasetyo, Jenny Ismundianto, Nazira Mafanza, Siti Asmariani, Taira, dan Yunisa Trisedia. Tahukah kamu, Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2013 tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas ini ditetapkan pada 8 Juli 2013 dan diberlakukan pada 9 Juli 2013. Peraturan daerah tersebut terdiri dari 17 bab. Nah, apa saja sih teman-teman? Yang pertama ada ketentuan umum, lalu bab kedua ini ada asas dan tujuan, yang ketiga ada tugas dan wewenang pemerintah provinsi, lalu bab keempat ada kesamaan kesempatan, bab kelima aksesibilitas, bab keenam ada rehabilitasi, bab ketujuh bantuan sosial, bab 8 pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, bab ke-9 tanda-tanda bagi penyandang disabilitas tunanetra dan tunarungu dalam berlalu lintas, Bab 10 Partisipasi dan peran masyarakat, Bab 11 Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Daerah, Bab 12 Penghargaan dan Intensif, Bab 13 Pemberdayaan dan Kemitraan, Bab 14 Pembinaan dan Pengawasan, Bab yang ke-15 Sanksi Administrasi, Bab yang ke-16 Ketentuan Peralihan, dan bab yang ke-17 yaitu Ketentuan Penutup. Proses pembentukan peraturan daerah ini akan dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Dalam proses identifikasi kebutuhan, pemerintah daerah, kelompok advokasi disabilitas, dan pihak terkait lainnya akan mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh orang dengan disabilitas di Papua. Tahap selanjutnya yaitu penyusunan draft. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan yang sudah dilakukan sebelumnya, terdapat sebuah tim atau kelompok kerja yang akan disusun untuk menyusun draft perda atau undang-undang tentang disabilitas. Draft perda atau undang-undang tentang disabilitas di Papua ini akan dikonsultasikan kepada berbagai pihak terkait, seperti advokasi disabilitas, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum. Konsultasi publik ini bertujuan untuk memperoleh masukan, saran, dan umpan balik mengenai draft yang sudah disusun. Setelah konsultasi publik, draft perda atau UU akan dibahas lebih lanjut oleh badan legislatif atau lembaga pemerintah yang berwenang. Pembahasan ini melibatkan penyusunan versi final yang mempertimbangkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Dalam proses ini, mungkin terjadi perubahan, penghapusan, atau penambahan terhadap draft awal. Setelah mencapai konsensus tentang isi perda atau undang-undang, tahap selanjutnya yang akan dilakukan yaitu pengesahan. Peraturan daerah akan diajukan dan disahkan oleh badan legislatif setempat, seperti DPRD atau Majelis Rakyat Papua atau yang disebut MRP. Setelah ditandatangani oleh gubernur, perda akan diumumkan dan diberlakukan di Papua. Pemerintah daerah akan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan dalam perda dan memastikan hak-hak penyandang disabilitas dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang tercantum. Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Papua Nomor 5 Tahun 2013 tentang perlindungan disabilitas, terdapat berbagai pihak yang terlibat. Beberapa pihak yang terlibat dalam proses tersebut antara lain: yang pertama ada pemerintah daerah Provinsi Papua, yang kedua ada DPRD Provinsi Papua, yang ketiga ada tim ahli, yang keempat lembaga koordinasi dan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial atau bisa disebut LKP2KS. Yang kelima ada masyarakat, organisasi masyarakat, dan komunitas penyandang disabilitas. Namun, jika dilihat kembali, Perda Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2013
Tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas ini, kelompok kami menemukan beberapa kata maupun ketentuan yang kami rasa kurang tepat. Yang pertama, terdapat pada bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 nomor 9, yang berbunyi, derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya kecacatan yang disandang seseorang. Dalam perda tersebut, terdapat kata kecacatan yang dirasa kurang tepat untuk dibaca maupun didengar dan juga berkonotasi negatif untuk para penyandang disabilitas. Kata disabilitas dirasa lebih tepat untuk digunakan dibanding dengan kata cacat. Yang kedua terdapat pada bab 4 tentang kesamaan kesempatan bagian ke-1 pasal 7. Dalam pasal 7 yang berbunyi, setiap penyandang disabilitas mempunyai kesempatan dan perlakuan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk memperoleh pendidikan dengan satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, termasuk yang berkebutuhan khusus. Di dalam pasal 7 ini menyebutkan bahwa pendidikan disabilitas dapat menempuh pendidikan sesuai jenjangnya, akan tetapi sesuai dengan jenis derajat disabilitasnya. Hal ini tidak sesuai dengan pendidikan sekarang yang sedang digencarkannya sekolah inklusif. Bab 4 bagian 4 tentang kehidupan sosial pasal 1. Pasal ini membahas tentang kehidupan sosial bagi penyandang disabilitas. Pasal tersebut tidak mencantumkan detail kehidupan sosial bagi penyandang disabilitas di ranah pariwisata. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 yang telah membahas mengenai kegiatan pariwisata. Bab 5 bagian ke-1 tentang aksesibilitas pasal 15 nomor 2 yang berbunyi tanda-tanda khusus bagi penyandang cacat tunanetra dan penyandang cacat tunarungu. Dalam pasal tersebut masih menggunakan kata yang tidak tepat, yaitu kecacatan yang berkonotasi negatif untuk para penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, pasal tersebut juga hanya menyebutkan dua jenis disabilitas, yakni tunanetra dan tunarungu. Padahal terdapat banyak jenis-jenis disabilitas lainnya seperti disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas fisik. Selanjutnya, bab 5 tentang sarana angkutan umum pasal 19 nomor 3 yang berbunyi, penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui penyediaan tangga, enggangan, kursi serta sarana dan prasarana lainnya yang lazim terdapat dalam angkutan umum. Pasal tersebut tidak menyebutkan spesifikasi sarana dan prasarana apa saja yang harus ada di dalam angkutan umum. Bab 5 bagian ketiga pasal 20 tentang tanda-tanda khusus bagi penyandang disabilitas tunanetra dan tunarungu. Dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai isyarat lalu lintas di tempat penyeberangan untuk para penyandang disabilitas. Pasal tersebut juga hanya menyebutkan tanda-tanda khusus bagi penyandang disabilitas tunanetra dan tunarungu. Kemudian, secara umum juga, Undang-Undang Perda Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2013 belum membahas mengenai habilitasi. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir, untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktivitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.